Halo teman-teman, awan putih lagi ya. Di sini saya masih bermain Sprint Elf. Dan kemarin kita dapat update yang lumayan besar ya di bagian ladder. Sekarang ladder nggak seperti ladder yang kita kenal dulu ya. Kita coba ini deh, cek satu-satu deh. Cuman saya singkat-singkat aja ya, soalnya sebenarnya kalian bisa baca sendiri di sono. Tuh udah ada semua tuh. Cuman mungkin ini lebih yang rada diringkas sedikit lah ya. Yang pertama yang paling sangat-sangat membahagiakan adalah tidak bakal ada lagi Dark Pokemon yang legendary ya. Karena itu ranknya di atas UR teman-teman itu tuh ya. Special rare, jadi nggak bisa dipakai karena memang statusnya tidak berotak, jadi tidak balance ya. Bagus, saya acungi jempol dengan update ini. At least tuh permainannya jadi lebih menyenangkan, jadi lebih balance. Nggak yang melulu kita udah ketemu Dark tuh biasanya kayak udah yang pasrah ngalah gitu, mau nggak mau ya. Soalnya udah sulit banget buat ngelawan. Tapi sekarang kita at least masih bisa sedikit berjuang. Oke. Yang berikutnya kita bahas rewardnya. Sekarang itu ada gacanya juga ya. Jadi nanti kalau kalian battle itu ketika ada reward tiket, tiketnya dipakai di sini nih. Bannernya mirip ya, soalnya harusnya tuh gambarnya beda biar bisa dibedain. Cuman nggak apa-apa lah. Seperti yang kalian lihat, Pokemon pilihannya kayak gitu. Di wishlistnya kalian bisa pilih kalian lebih suka yang mana ya. Opsinya juga lumayan banyak tuh legendarinya, dan memungkinkan dapat shiny seperti yang biasanya itu. Jadi saran saya kumpulin dulu ya sampai mentok berapa gitu baru gacha. Biasanya kalau udah kekumpul tuh terus digacha sekaligus gitu, biasanya ada memungkinkan untuk dapat shiny di sana ya. Kemudian sekarang ada kayak green coin gitu ya, yang di sini bisa ditukar. Dan ini dia nih mega barunya, itu sih batunya bisa dibeli di sini. Oke, ada. Nah ini nih namanya itu kan nggak sama ya, hati-hati ya teman-teman ya. Itu tuh sebenarnya kayak Meganium XY kayak gitu-gitu tuh. Cuman di situ tulisannya kayak Zanium Z gitu. Nah itu coba kalian cek di Meganiumnya di Pokédex misalkan, terus kalian cek nih batu meganya yang mana gitu biar nggak salah. Daripada nanti udah beli terus salah kan kayak gimana ya gitu. Cuman kalau masalah word yang mananya saya juga kurang tahu ya, soalnya lagi-lagi balik ke tim kalian tuh lebih butuh yang mana. Itu kayak si apa namanya Victory Bell Mega tuh kayaknya juga menarik tuh. Saya jadi bingung nih mau build ke arah mana. Cuman ya lihatlah. Terus juga ada pas di sini ya, yang ada questnya. Kayaknya questnya battle deh. Sekalian bisa baca sendiri lah. Hadiahnya seperti yang tertera. Ada skinnya si Kyogre kalau kalian top up. Lagi-lagi balik silahkan, keuangan Anda seperti apa ya guys ya. Kayak yang di atas juga lumayan kok box-boxnya itu kalau nggak salah. Nah tuh kan, dan itu kayak kalau nggak salah ya itu opsional, kalian bisa mau milih yang mana gitu. Jadi kalau misalkan mau fokus ke batu ability bisa, fokus ke mega shard juga bisa. Terserah kalian mau ke arah mana. Kemudian untuk yang reward dari laddernya itu sendiri ya, saya kurang tahu sekarang sebutannya apa. Saya masih nyebutnya ladder. Ada yang seasonal, dapat skinnya cakep, angelic boss, kita menjadi seorang malaikat. Enggak ya, itu kayak Roma gitu ya. Ya event tau lah, ke situ susah deh. Kita targetnya tuh ke arah yang bawah dulu lah, 300 besar kayak gitu-gitu aja kalau bisa. Tuh, terus kita juga tiap naik rank itu juga ada rewardnya tersendiri ya. Tuh, kalian bisa lihat yang Alliance rewardnya lumayan ya. Jadi pengen dah. Nanti kita usahakan ya, kita build tim terus kita coba kejar event. Kalau awal-awal gini banyak yang main, kayaknya agak susah juga ya, apalagi dengan sistem sekarang yang set 60. Kita berkemungkinan bertemu player yang udah mateng, jatuh ke level 60. Tapi ya kita tes dulu lah ya, karena saya juga belum tahu ini nanti bakal gimana. Oh ya di sini karena saya mau ngetes ladder, saya build satu Pokemon ya, Butterfree. Di mana Butterfree ini slipnya bakal akurasinya 100 sih, sekitar kalau ability-nya nyala ya, sekitar 90 atau 80 sekian. Tapi pokoknya bisa dibilang tuh pasti hit lah gitulah kasarannya ya. Cuman ada nyeselnya ya, pas saya coba main ladder beberapa kali. Nanti saya kasih cuplikannya juga. Yang pertama tuh ternyata ada random terrain yang bakal nongol di arena battle-nya. Yang ngeselin tuh kalau ada Misty sama Electric.
Jadi kayak sleep kita bakal bener-bener susah kalau di arena itu. Jadi Butterfree-nya jadi kurang begitu kepake. Ditambah sebenarnya Butterfree itu secara defense dan special defense-nya nggak terlalu besar. Even saya nanti bakal rencananya build dia bulky itu maksudnya speed HP misalkan ya. Sayangnya bila digebuk juga bakal mati-mati aja si Butterfree ini. Jadi powernya Butterfree ini lebih ke arah lempar sleep powder, kemudian kita quiver dance untuk memperkuat diri kita. Kita bisa nangkep musuhnya pakai infestation ya. Kita cicil darahnya pelan-pelan atau dengan attack bisa pakai bug buzz ataupun air slash kayak gitu. Jadi kita bisa nyerang sementara musuhnya nggak bisa nyerang balik. Intinya powernya Butterfree di situ. Sama satu lagi yang saya lupakan, sistem ladder di sini sekarang itu adalah kalian akan ketemu dengan lawan yang setara. Setara tuh maksudnya gimana? Misal kalian bakal main win streak banget nih. Kalian bakal ketemu juga lawan yang win streak juga. Lebih tepatnya ketika kalian mulai kalah, kalian bakal ketemu lawan yang lebih mudah juga, istilahnya kayak gitu. Jadi semakin kalian menang, kemungkinan kalian ketemu player yang lebih build-nya lebih matang dari kalian itu semakin besar. Dan susahnya ketemu yang bakal bisa counter sleep. Seperti yang pernah saya bilang berkali-kali ketika saya bilang untuk build Liligan untuk gendong di early sampai mid game. Late game itu dari mid game ke late game itu bakal susah banget pakai strategi sleep karena ada Taunt yang bisa counter sleep, ada Magic Bounce, ada Tyrann yang saya tadi bilang dan lain sebagainya. Itu semua bisa counter sleep. Pokemon Grass juga sangat annoying ya karena bisa ngebalik nge-sleep kita. Dan beberapa Pokemon yang nggak bisa tidur memang dasarnya ability-nya itu sangat-sangat merepotkan ya. Makanya saran saya kalau kalian mau tuh dalam satu tim jangan bawa yang bener-bener full attacker, bakal susah kalian ya. Even di awal tuh sangat-sangat memungkinkan nih kalian udah build Pokemon yang kuat banget nih, attacker banget nih, kayak tiap battle tuh one hit musuh terus nih. Ketika kalian ketemu dengan musuh yang bener-bener proper build defense atau SP defense di mana memang fokus ke situ, nanti kalian bisa di counter balik. Nah, makanya menurut saya ya yang bagus tuh tim kalian harus mikirin nih gimana ya misalkan saya ketemu situasi begini kayak gitu. Jadi benar-benar dipikirin. Oke, di sini saya tadi lupa bilangnya saya beli batu meganya Gyarados dengan harapan saya punya satu physical attacker yang juga lumayan bisa gendong gitu. Butterfree untuk gendong yang strategi sleep. Kalau misalkan gagal saya backup pakai Gyarados ya yang mega gitu, harapannya begitu. Tapi ya kita cobalah kayak gimana. Oke, tim sementara saya kayak gini. Even sebenarnya saya bisa take out Liligan dari sini. Ini waktunya kita berpisah dari Liligan ya ketika PvP kayak gini. Kalau di PvE maksudnya di adventure Liligan bakal masih kepake, sangat-sangat kepake. Cuman untuk PvP seperti ini, Liligan bakal ke-take out teman-teman, harus diganti nih. Nah ini nih, salah satu Pokemon yang 80% kalian bakal ketemu di ladder nantinya ya, lama-lama. Itu adalah si Mewtwo. Kalau masih belum ke build sih, aman. Tapi kalau memang udah ke build, dia kayak nasty plot sekali aja kita kayak dihajar habis-habisan. Jadi kayak, teman-teman harus note nih, Pokemon apa yang sering teman-teman temui di ladder, oke? Kemudian kayak yang aku susah ngelawan Pokemon apa ya di ladder. Nah dari situ teman-teman baru bisa nih nyari komposisi tim lain yang sekiranya bisa nge-backup kelemahannya teman-teman. Kayak saya susah banget lawan Mewtwo. Saya bikin Clefable yang build-nya SP defense dengan ability unaware dengan harapan ketika dia nasty plot kemudian nyerang saya, damage-nya nggak semasuk itu gitu. Di sini juga bisa sih counter si Mewtwo ini menggunakan si Gyarados ya pakai crunch. Akan lebih bagus lagi kalau bisa Tera. Sayangnya di sini ada aturan juga nggak bisa Tera, otomatis best type. Jadi teman-teman harus tahu nih tipenya Pokemon kalian dan lemahnya di mana. Soalnya kalau bawa Pokemon dengan tipe yang weakness-nya banyak tuh rada susah ya. Kita lihatlah metanya apa, jangan sampai kita bawa tipe-tipe yang disadvantage kayak gitu. Oke, di sini kayaknya masih awal, saya masih ketemu yang lumayan bisa gampang lah ya. Cuman saya punya feeling cepat atau lambat ya. Semakin saya kayak menang terus, pasti kita ketemunya lawan juga semakin strong gitu. Oke, di sini strategi saya seperti biasa, saya pakai fungsinya si dia ini antara lempar leech seed atau
pakai tailwind. Saya pakai tailwind dengan harapan habis ini saya diserang mati kan, atau misalkan nggak mati saya lempar licit dulu, kemudian saya bisa lari ke arah mau Gyarados boleh atau ke Butterfree juga boleh. Cuman di sini setelah lihat si kondisinya yang paling aman adalah si Gyarados, soalnya musuhnya nanti bakal nyembur api. Oke, kita mega. Kenapa saya mega? Harapannya adalah misalkan saya pun kena serangan listrik sekali, saya nggak langsung mati. Soalnya Gyarados itu tipenya flying water ya, 4 kali masuknya dari damage petir. Otomatis mega ini sangat membantu karena ngerubah tipenya jadi water dark. Tuh, terutama buat yang baru-baru kan harus belajar nih, bahwasanya mega tuh kadang merubah tipe dari Pokemon ya. Oke, kita lanjut lagi, kita masih berusaha nge-push. Saya coba naik ke gold dulu. Oke, dari tadi kalau normalnya Raider kan di awal-awal kita ketemu bot ya. Tapi saya tadi tuh udah mengamati mereka ini bukan bot lagi teman-teman, kayak dari tadi mereka ini kok ada timing yang jalan, yang nungguin mereka berpikir dan lain sebagainya. Jadi saya berkesimpulan kayak ini banyak yang main berarti ya. Karena mungkin karena baru, tapi semoga bukan karena itu. Saya harapannya lebih karena ya memang banyak yang main aja gitu. Ini kayaknya ketemu lawan yang tadi dah. Oke, di sini kita bisa kayak ya ini tadi strategi saya mega, kemudian goyang dengan harapan naikin attack 1, speed 1, kita bisa nyelang lebih dulu. Dan enaknya si Mega Gyarados ini dia SP defense-nya tuh lumayan tinggi, jadi saya lebih sedikit lumayan pede ya kalau misalkan ketemu si kayak Greninja itu saya selalu TB-nya pakai Gyarados ini. Kalau ketemu Butterfree ya, ke Butterfree nggak bisa nge-slip kita di sini. Kita bisa menggunakan Leech buat nyedot darahnya pelan-pelan, nyicil darahnya pelan-pelan, atau bisa tailwind sebenarnya di sini. Dari segala pilihan, saya bingung nih. Kayaknya bakal Leech. Nah, ini salah satu Pokemon yang tim saya nggak bakal bisa hadapi teman-teman. Gholdengo dengan ability yang aktif. Gholdengo itu cuma bisa diserang pakai satu serangan hantaman yang kuat ya. Weakness-nya dia bisa pakai Earthquake. Kalau mau bawa Groudon boleh sih di sini. Atau kalian bisa hantam juga pakai si Gyarados ya. Buff 1 kali crunch, kayaknya dia juga bakal kesulitan. Di sini saya salah strategi. Kalau rencana kasar saya itu, saya kan naruh ini ya, naruh item itu ya herb ya ke Clefable ya buat niru buffnya lawan. Salahnya saya adalah saya lupa lawannya tuh Gholdengo Steel type dan saya lemah sama Steel. Harusnya tadi kalau mau tuh langsung aja ke Gyarados, kemudian buff sekali. Kemungkinan ketika saya diserang sekali itu mungkin masih hidup dan saya bisa balas dia pakai crunch. Iya, lupa lagi saya belum ganti Bulldoznya pakai crunch. Bulldoze tuh bisa, sayangnya bakal lebih efektif crunch karena bakal dapat step bonus dari tipenya. Kan sekarang tipenya dark ya. Jadi jurus crunch-nya bakal dapat tambahan attack dari tipenya kayak gitu. Kalau kalian belum tahu nih, Pokemon itu dapat tambahan ya sekian persen jika move yang digunakan itu sesuai dengan tipenya dia. Contoh Pokemon Water nih, pakai Water move, damage-nya bakal naik. Kalau nggak salah 10% deh, tapi coba nanti dicek lagi ya. Saya takut salah juga. Oke, di sini saya cek. Tuh kan, damage-nya sebenarnya lumayan, cuman saya salah ini tadi, salah dari awal. Dan sekarang sistem ladder itu cara buat menangnya bukan dengan nge-take down semua lawan atau seperti gimana. Cukup take down 3 Pokemon lawan itu udah dihitung menang kayak gitu. Jadi battle-nya pun sebenarnya relatif lebih cepat ya. Jadi kita nggak perlu yang terlalu nge-clear semua Pokemon lawan. Cuman jadi agak susah buat ini ya, tipe-tipe yang stall lama gitu agak susah ya karena kalau Pokemon kita 3 mati udah dianggap selesai. Cuman nggak tahu ya nanti kalau udah makin lama Pokemonnya udah sama-sama alot, mungkin juga makin seru sih. Ini saya nyerah ya karena udah jelas nggak mungkin bisa. Oke, tuh efeknya kalau kita mungkin udah menang-menang terus tuh lawannya juga semakin susah. Cuman teman-teman ya kalau main ladder terus kalah nggak apa-apa. Langsung dipikirin aja, oh berarti saya lemahnya di sini tim saya. Oh tim saya ini kelemahannya di sini. Oh saya sering ketemu ini metanya berarti ini. Nggak apa-apa, itu tuh malah jadi suatu informasi buat kita. Jadi kita bisa ngeset nih. Nanti tim saya dikoreksinya seperti apa kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan kalah terus kalah down. Nggak gitu game ini ya. Nggak mungkin kita bisa menang juga 100% masalahnya. Oke, seperti yang tadi saya coba
pakai tailwind dengan harapan kita bakal move faster ya daripada lawan. Oke, damage-nya nggak terlalu masuk. Kayaknya bintang juga ngaruh. Jadi gini teman-teman, ketika udah level 60, ini harusnya yang harus dilakukan ya. Fokusnya itu udah adalah memaksimalkan si Pokemon kita. Diusahakan jadi bintang 6. Di sini saya karena kemarin juga ketabrak repot kerjaan dan lain sebagainya, dan mungkin saya build-nya juga nggak fokus ya. Jadi saya masih belum sempat bikin B6 si Gyarados ini. Harusnya dengan tiket yang sudah saya kumpulin tuh saya bisa nih gedein Gyarados jadi B6, kemudian Clefable B6 kayak gitu. Itu nanti bakal ada sedikit kelihatan perbedaannya gitu daripada B5 gitu ya. Karena lawan kita lama-lama ya bakal udah proper semua, kayak udah full star semua. Kalau kita nggak ngikutin itu ya kita stucknya di rank-rank ini aja kayak gitu. Oh ya, sama ini tuh saya nggak sengaja kepencet ya, jadi saya lupa nge-recordnya jadi di pertengahan. Ini salah satu yang menurut saya ya, contoh ketika kita bener-bener bawa tim full hyper offense, kita bakal kesusahan ketika ketemu model-model kayak gini nih. Contoh kayak Clefable yang unaware kayak gini ya, padahal si Clefable ini tinggal di toxic aja saya kalah kalau unaware kayak gini, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di sini dia cuma bawa timnya full semuanya attack, jadi ya gimana, dia nyerang saya mau ngebuff kayak apapun. Ini dia kayaknya juga ini teman-teman, pemain yang lumayan baru ya, jadi dia nggak tahu kalau saya unaware, problemnya di situ. Jadi dia berusaha ngebuff terus dengan harapan attack saya biar naik, padahal si Clefable saya itu kalau udah ability-nya aktif, unaware-nya itu si peningkatan attack-nya dia, peningkatan defense dia itu tidak terhitung gitu, dianggap tidak ada gitu sama ability-nya si Clefable ini. Jadi di sini ya dengan buff saya yang udah plus 6 defense sama SP defense kayak gitu ya udah susah kecuali pakai toxic. Nah, bisa tuh diracun atau dicicil pelan-pelan pakai leech kayak gitu-gitu, nah baru bisa. Cuman ini udah susah, padahal dia Pokemonnya tadi tuh kayak udah shiny UR, bintangnya juga udah kayak ada yang 6 deh kalau salah, apa 6 semua ya, pokoknya kayak gitu. Itu jadi ya lagi-lagi pikirin lah komposisinya timnya kayak gimana gitu, jangan asal juga. Di sini saya cepetin aja ya karena takutnya bosen, karena gitu-gitu aja ini tuh cuma kayak nahan attack, kemudian saya spam pakai store power, dimana store power ini damage-nya 20 dikali buff yang saya miliki. Saya punya 12 buff, jadi powernya itu 240 harusnya. Terus kenapa kalau 240 damage-nya masuknya kecil? Karena fokus si Clefable saya lebih ke defense kayak gitu. Jadi ya damage-nya tidak yang terlalu gede tapi lumayan untuk ngehit Pokemon lawan. Itu juga bisa kita hadapi kalau posisinya udah kayak gini. Ya, sementara gitu dulu lah ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye.